Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal pembentukan kata jin dari huruf jim dan nun menunjukkan makna tertutup. Syekh Al-Islam berkata ia dinamakan jin karena ketertutupannya dari pandangan manusia. Kata jin menurut bahasa Arab berasal dari kata ijtinan yang berarti istiror atau tersembunyi. Jadi jin menurut bahasa Arab berarti sesuatu yang tersembunyi dan halus. Sedangkan syaitan ialah sifat dari setiap yang durhaka dari golongan jin, manusia atau hewan. Dalam anggapan orang-orang sebelum Islam datang, jin dianggap sebagai makhluk keramat yang harus disembah dan dihormati. Orang-orang pada masa tersebut menggambarkannya dalam bentuk patung sesembahan mereka. Jin dikatakan memiliki tanduk berukuran kecil. Dalam kisah lain dikatakan kecil seperti lalat memiliki sayap. Menurut ajaran Islam, jin dapat melihat manusia, namun sebaliknya, manusia tidak dapat melihat mereka dalam wujud aslinya. Jikalau ada manusia yang dapat melihat jin, maka jin yang dilihatnya itu adalah jin yang sedang menjelma dalam wujud makhluk yang dapat dilihat mata manusia biasa. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu, dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Kemudian tidak seorang pun mampu melihat jin kecuali bila mereka mengubah diri menjelma dalam berbagai bentuk. Hanya Nabi dan Rasul saja yang sanggup melihat wujud aslinya. Baca hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4808, Muslim nomor 541 dari Abu Hurairah. Manusia yang biasa tidak mampu melihat jin, melainkan mereka yang telah diizinkan Allah. Di dalam Al-Quran melarang sama sekali kita meminta pertolongan kepada jin. Ini membuktikan terdapat beberapa bilangan manusia yang mampu melihat dan berbicara dengan mereka. Ada juga sebagian ahli agama yang tersilap bicara di atas nafsu mereka seperti mengatakan jin memakan asap, padahal perkara ini tidak disebut sama sekali dalam Al-Quran. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki di antara jin. Mereka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Quran Surat Jin ayat 6. Ciri-ciri keberadaan jin dari bau. Banyak kasus gangguan syaitan diawali dari datangnya bau-bauan tertentu. Cirinya adalah kedatangan bau yang tiba-tiba dan hilangnya pun tiba-tiba. Selain itu ditandai juga dengan berdirinya bulu kudu, kelebatan di ujung mata, atau disertai rasa sakit tiba-tiba di bagian tubuh tertentu, bahkan langsung kesurupan. Saya dalam kesempatan ini akan menjelaskan jenis-jenis kedatangan syaitan dari perbedaan bau yang ditimbulkan. 1. Bau melati. Dalam mitos Jawa, bau melati sangat disukai para ratu jin seperti Nyi Roro Kidul. Jika tiba-tiba seorang membawi wangi melati secara tiba-tiba, waspadai ada kedatangan atau mereka di dekat Anda, jin yang memiliki strata tinggi di dalamnya, petinggi, raja atau ratu jin. 2. Bau ketela pohon yang dibakar. Ini mencirikan adanya jin jenis genderuwo. Jin ini suka menzinai wanita-wanita yang lalai dari menutup hijab dan benteng doanya tidak kuat. 3. Bau hangus terbakar. Biasanya bau ini muncul karena jin yang terbakar. Sudah puluhan kasus ketika tempat angker atau lokasi banyak gangguan jin dan sihir ketika diperciki air ruqyah beberapa waktu atau dibacakan ayat ruqyah beberapa waktu, langsung ada bau hangus terbakar. Insya Allah ini pertanda baik bahwa jin atau benda sihir sudah hancur. 4. Bau wangi bunga kantil atau kamboja atau kenanga atau bau anyir darah. Ini disukai jin perempuan, orang biasa menyebutnya kuntilanak atau pontianak dalam bahasa dialek Malaysia. 5. Bau bangkai atau busuk. Bau ini dipunyai jenis jin kafir yang stratanya rendah, jin jongos atau budak. Biasanya digunakan para dukun untuk mengantarkan sihir dan penyakit atau pagebluk. 6. Bau minyak fanbo.
Minyak ini wajib digunakan pada benda-benda keramat seperti keris, besi kuning, juga pada beragam azimat. Jin yang tugasnya menghuni jimat atau benda keramat sangat menyukai bau minyak fanbo. 7. Bau menyan. Jika lokasi atau rumah tiba-tiba bau menyan, waspadai, ada serangan sihir sebab jin banyak mengerjakan sihir setelah diberi makanan bau menyan. 8. Bau darah. Waspadai serangan sihir jika tiba-tiba menciumnya, sebab jin akan membawa bau darah dari hasil kurban tukang sihir dengan segala racun sihir ke lokasi korban yang akan disihir. 8 poin di atas adalah bau yang disukai jin jahat. Namun ada bau yang sangat dibenci jin jahat, yaitu bau kasturi, misik, ambar, dan gaharu. Hadis riwayat An-Nasai. Dari Muhammad bin Ali, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Aisyah, apakah Rasulullah memakai parfum?" Ia menjawab, "Iya, dengan minyak wangi misk dan ambar. Sebaik-baiknya pewangian adalah minyak kasturi." Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.